Sekjennya saya kira udah beres sama dia kemarin. Lu ngaku lu nggak ngerti lu. Jadi kalau ngerti jadi menteri Pak. Tadinya saya mau ngajarin dia. Kalau niatnya gitu nggak jadi saya ajarin. Jadi betul dugaan saya, dia emang mau ngerjain saya. Sekarang ini saya kerjain di sini. Ya, Bapak. Di sini ada apa? Pajak sama bea cukai ya? Lengkap, Bapak. Lengkap. Yang pajak mana? Katakan aja. Yang bea cukai? Kendaraan? Kekayaan negara. Kekayaan negara? Sekjen, Pak, Sekretaris Jenderal. Sekjen? Sekjennya saya kira udah beres sama dia kemarin. Lu ngaku lu nggak ngerti lu. Jadi kalau ngerti jadi menteri Pak. Oke teman-teman, ini sudah hari ke-28 ya, 28 dari 90 hari di mana kita memantau dan mengawal dan mengawasi dan melihat bagaimana kinerja Bapak Menteri Keuangan yang baru ya, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Menarik ya video ini ya, dimana ini masuk ke TikToknya Menteri Keuangan RI ya. Jadi ini video resmi yang dibikin oleh Menteri Keuangan RI. Gue nggak tahu deh itu akun TikTok resmi atau bukan resmi ya. Tapi intinya ini di videoin khusus dan diupload secara khusus ya. Walaupun audionya kacau balau, tapi nggak apa-apa. Minimal kita menangkap esensinya ya. Dan kita bisa melihat banyak sekali orang bilang ini ya, menteri favorit gue. Sudah lama banget nggak mengidolakan seorang menteri sejak Bu Susi ya, luar biasa. Aura positifnya memancar banget, bla bla bla. Nah, tadi saya mau ngajarin dia, tapi kalau niatnya gitu nggak jadi saya ajarin. Cepat nih Pak Menteri, punchline-nya. Oke. Lihat tertawa renyahnya, jadi semangat ekonomi Indonesia insya Allah meningkat ke arah yang membaik. My idol banget. Teman-teman luar biasa ya, tidak ada satu orang pun yang mengkritik dari video ini kecuali gue ya. gue akan jadi satu-satunya orang yang mengkritik video ini. Karena begini guys. Beliau seorang menteri, ya seorang menteri keuangan, kerjaannya sibuk, waktunya cuma ada 24 jam. Dalam 24 jam, dia kerja tuh paling 8 jam atau maksimal 10 jam atau 12 jam gitu lah ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang lain, yang lebih penting, yang lebih substantif bagi negara dan bangsa ini selain dari bikin lelucon aneh seperti itu. Pertanyaan gua, apa gunanya dia bikin lelucon seperti itu? Buat apa dia bikin ketawa-ketawa seperti itu? Ini apa maksudnya, apa tujuannya, apa manfaatnya teman-teman? Coba lu pikir teman-teman ya. Jangan pakai kacamata lu sebagai pendukung atau sebagai cinta mati ke Purbaya, tetapi lu coba mikir, kalau lu jadi direktur sebuah perusahaan, apakah lu akan melakukan hal yang sama? Gua rasa enggak ya teman-teman ya. Kita sebagai pimpinan puncak di sebuah perusahaan, pasti kita akan mengawal, kemudian menganalisa, minta laporan, kemudian yang salah kita tendang. Kita kasih sanksi, begitu kan? Ada reward and punishment. Hal itu nggak bisa dilakukan kalau lu seorang yang ceria, kemudian bersahabat dan berteman, dan kemudian lucu-lucuan seperti itu. Karena lu akan sampai di sebuah titik di mana lu tidak nyaman ketika lu mau mensanksi orang. Karena sudah jadi teman nih. Dan orang disanksi pun nggak nyaman sama lu. Lagi pula, dengan kepopulerannya Pak Purbaya, dia nggak akan berani pecat orang. Karena ketika dia pecat orang, yang jadi viral adalah sisi negatifnya. Gitu kan? Jadi menurut gua, hal-hal seperti ini sudah cukup dilakukan oleh Pak Purbaya dan tidak perlu dilebih-lebihkan lagi. Gitu ya. Di zaman dia di LPS nggak ada begini-ginian gitu loh. Jadi ini tuh kesempatan dia untuk rame-ramein aja, kesempatan untuk pencitraan. Tetapi menurut gua sudah cukup pencitraannya Pak. Yang kita butuhkan sekarang adalah kinerja. Yang kita butuhkan adalah kebijakan Bapak. Mana kebijakannya? Mana aturan hukumnya? Semua kebijakan dia itu belum ada dasar hukum, kecuali satu yang membagi-bagi 200 triliun itu ada satu KMK, keputusan Menteri Keuangan. Yang lainnya belum ada keputusan apapun, belum ada PMK apapun yang terbit sehubungan dengan kebijakan-kebijakan dia. Gitu ya Pak Purbaya, mohon maaf nih, gua harus mengkritik ya, karena video-video seperti ini tidak bermanfaat, hanya menambah popularitas betul, tetapi Belanda masih jauh ya. Ini pemilu masih jauh, 2029 masih jauh, dan dia sudah di puncak. Dia itu sudah di puncaknya Menteri Keuangan. Sudah nggak ada lagi yang dibutuhkan. Sudah tidak ada lagi kenaikan pangkat yang dibutuhkan. Mau jadi Menteri Koordinator? Enggak lah ya. Dia pasti targetnya pasti langsung ke Wakil Presiden atau Presiden gitu. Tapi masih jauh. Masih 2029 masih jauh banget. Masih
Sekarang 2025, 26, 27, 28, masih 4 tahun lagi, masih jauh ya. 2029 masih jauh, Belanda masih jauh. Jadi Pak Purbaya, gue melihat sekaranglah saatnya Bapak buktikan kinerja Bapak. Ya, kebijakan demi kebijakan harus dibikin dalam bentuk tertulis hitam dan putih dalam bentuk aturan. Ya, kalau nggak begitu ya kita akan jadi negara kacau balau ya, karena setiap omongan menteri dapat menjadi dasar hukum gitu ya. Nah, jadi menurut gua nggak ada manfaatnya video-video lucu-lucuan seperti ini ya. Dan justru menurut gua akan menjadi kontraproduktif ketika sebuah pimpinan puncak dari sebuah perusahaan, apalagi sebuah kementerian, terlalu bersahabat dengan pegawainya. Karena itu akan menyebabkan good governance menjadi kacau balau. Oke, tapi itu pendapat pribadi gue ya. Oke, teman-teman ya, silakan Anda berkomentar kalau lu punya pendapat lain. Oke, hari ini tanggal 6 Oktober ya. 6 Oktober 2025, beliau Pak Purbaya mensidak kepada Bank Mandiri ya. 2 minggu lalu kan ke Bank BNI. Minggu ini hari Senin ke Bank Mandiri. Senin depan ya tinggal pilih aja. Kalau nggak ke Bank BTN ya Bank BSI. Kalau nggak ya Bank apa lagi? BRI ya. Tinggal pilih aja mau yang mana. Bank Mandiri disidak Menko Purbaya. Mantap, langsung. Kali ini dia tidak ada video dari lift ya teman-teman ya. Karena kan kemarin di BNI ada lift nih. Pertanyaan gua, apakah di Bank Mandiri yang gedung segede itu, BNI 46 ya, gedung segede itu, Mandiri, Bank Mandiri ya, bukan 46 ya, betul nggak sih? Bank Mandiri lah gitu ya. Gedung sebesar itu, pertanyaan gua, bisa nggak orang tiba-tiba nyelonong, masuk ke dalam lift, naik ke atas, sampai ke ruang pertemuan puncak meeting direksi? Bisa nggak? Tanpa koordinasi, tanpa protokoler, tanpa dikondisikan. Coba teman-teman pikir sendiri ya. Jadi menurut gua, lagi-lagi ini adalah omong kosong, adalah sebuah rekayasa, adalah sebuah drama Korea yang dibikin dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meningkatkan popularitas. Padahal menurut gua Pak Menkeu sudah tidak perlu lagi dipopulerkan karena sudah terlalu populer. Ini ibaratnya gelas tuh sudah tumpah-tumpah airnya, sudah berlumer, dia tuh sudah populer banget, sudah nggak perlu bikin beginian. Oke, kita nonton. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Pak Pandu. Oke, ada Pak Pandu. Pak Pandu dari si Danantara. Pertanyaan gua, apakah iya Pak Pandu, Pak Menkeu datang berdua tanpa dikondisikan? Apa iya tanpa protokoler? Apa iya tanpa diketahui oleh orang Bank Mandiri? Aduh, kita ini bukan orang bodoh teman-teman ya. Kita ini cukup dewasa lah ya untuk mengetahui bahwa ini semua hanyalah rekayasa omong kosong. Yang hanya dibikin untuk mempopulerkan, hanya untuk ajang untuk pencitraan saja teman-teman ya. Mana kita next? Biasa kita amankan dalam kartu kredit itu. Ini kan sudah orang-orang pada menerima makan susah semua. Mungkin dikasih sedikit Pak. Action nggak terjadi. Kalau saya nggak. Dikit Pak, tadi ke Bank Mandiri ada acara apa? Biasa kita kasih apa? Semacam sidak lah, dadakan. Mereka nggak tahu, baru tahu tadi pagi kali pas saya mau masuk, saya mau datang ke sana. Tapi diskusinya menarik sih dengan Bank Mandiri. Mereka lebih siap dibanding BNI karena mungkin udah dengar cari-cari bocoran terus kan. Karena mereka siap-siap. Jadi bagus sih. Saya monitor dari uang yang kita kasih ke mereka, 70% udah keserap, udah disalurkan. Mungkin mereka minta lagi kalau bisa ada tambahan dan bisa disalurkan ke sektor yang lain, mungkin ke properti dan otomotif. Berarti yang 200 itu sudah terserap ya? Sudah muter Pak? Hampir semua sudah muter. Jadi kalau saya lihat kreditnya juga tumbuh dari 8, sekarang udah hampir 11%. Data terakhir, belum penuh 1 bulan kan. Ini positif, sinyal positif. Artinya kira-kira stimulus saya akan jalan di ekonomi. Jadi saya positif triwulan keempat, ekonomi akan tumbuh mungkin di atas 5,5%. Siap. Saya di Mandiri Pak, dikasih sarapan apa? Wah, gua nggak di sarapan tuh tadi. Emang
kayaknya yang direksi Mandiri kurang sigap dalam hal itu. Makanya saya gorengan aja tapi nggak sempat makan saya karena diskusinya menarik. Siap. Makasih Pak. Jadi kembali mencatat Oke, sidang Bank Mandiri ya, 70% diserap katanya dari 55T. Apakah betul 55 triliun sudah terserap 70% dalam waktu berapa minggu ini? 2 minggu, 3 minggu ya. Kita perlu meminta data rincian ini teman-teman ya, karena ini besar sekali ya, 70% dari 55T itu berapa T itu? 30T lebih teman-teman ya, dalam waktu 1, 2, 3 minggu ya. Ini betul-betul ide yang bagus, berita yang bagus, informasi bagus, tetapi kita perlu minta rinciannya. Jangan-jangan semuanya lari ke koperasi desa. Jangan-jangan semuanya lari ke korporasi besar yang tidak lari ke UMKM. Jangan-jangan kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi pola sudah kelihatan nih, Pak Menteri ini setiap hari Senin kayaknya ya, melakukan pencitraan pagi-pagi untuk melakukan sidak ya. Dan menurut gue, lagi-lagi gue mengkritik bahwa sidak tersebut sama sekali tidak bermanfaat ya, nggak ada gunanya juga. Kalau dia mau butuh data ya dia minta data aja, langsung tinggal telepon, Pak Dirut gue minta data, dikirim tar siang gitu. Tar siang dikirim, dia tinggal review, kalau ada masalah dia tinggal kasih feedback, begitu kan. Daripada dia datang itu kan ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin biaya, bawa rame-rame tim lagi, bawa tim Danantara lagi. Jadi si Pak Purbaya nggak kerja jadinya gitu loh. Dia hanya keluyuran kemana-mana, kerja, lari kemana-mana, tapi nggak kerja gitu loh. Nggak, maksud gue tidak menelurkan kebijakan-kebijakan. Karena kan kita butuh kebijakannya nih, kita butuh PMK-nya, kita butuh peraturannya terbit gitu loh. Yang mana sampai hari ini banyak aturan-aturan yang belum terbit aturannya, tetapi sudah diucapkan dan sudah dijadikan sebagai dasar hukum sama orang-orang gitu ya. Jadi kembali lagi, gue mengkritik mengenai gaya pencitraan dari Pak Purbaya. Sudah cukup Pak ya, sudah cukup, Bapak sudah terlalu populer, sudah nggak perlu melakukan gaya-gaya sidak seperti ini. Ini gaya sidak ini adalah satu gaya-gaya zaman Jokowi banget ya, zaman Jokowi dulu ya, zaman pertama-tama dia jadi presiden gitu ya. Udah nggak perlu gitu loh. Ini bukan sesuatu yang bisa diteruskan terus-menerus gitu. Mana ada menteri terus-menerus melakukan sidak begitu, nggak ada gitu kan. Ini hanya pencitraan aja gitu loh. Dan ini semua tentu saja sudah dikondisikan ya. Nggak mungkin dong Satpam kasih lu masuk kalau dia belum tahu lu siapa atau belum tahu lu akan datang gitu. Dan nggak mungkin juga ya itu lift bisa naik sampai ke gedung direksi ya, ke lantai direksi untuk meeting, udah nggak mungkin. Itu pasti pakai kartu khusus ya, kartu khusus dikunci, hanya orang-orang tertentu yang bisa ya. Bahkan Satpam pun gue rasa nggak punya kartu itu ya, hanya direksi yang punya. Dan itu pun sudah dikondisikan ya supaya dia bisa naik gitu loh. Jadi menurut gue lebih baik Pak Purbaya fokus menyelesaikan berbagai macam kebijakan aturan hukum yang masih pending sampai sekarang ya. Contohnya PPh final 0,5% UMKM diperpanjang 4 tahun. Sampai sekarang bos sudah sebulan belum ada dasar hukumnya. Kacau ini Pak Purbaya. Dan Pak Purbaya ini kan kesannya keras, kesannya pengen mensidak, kesannya pengen memberikan sanksi kalau ada masalah gitu ya. Faktanya sampai sekarang belum ada satupun orang yang dia pecat teman-teman ya. Sampai sekarang belum ada satupun orang di kementerian yang dia pecat ataupun BUMN ya. Kemarin Pak Bimo, Dirjen Pajak mengatakan sudah pecat berapa puluh orang. Sampai sekarang nggak ada buktinya siapa yang dipecat, masalahnya apa, tidak diberitahu kepada publik. Dan tentu saja itu hak publik untuk mengetahui teman-teman ya. Dia yang lempar isu, kita perlu dong, boleh dong tahu data rinciannya dong, siapa yang dipecat dan apa alasannya dong, ya kan? Jangan sampai orang dipecat gara-gara atasannya nggak benar gitu kan? Lanjut. Respon Purbaya ke Luhut soal MBG. Oke, MBG, makan bergizi gratis ya, bukan makan beracun gratis ya teman-teman ya. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudisadewa menyatakan akan tetap memotong anggaran program makan bergizi gratis, MBG, jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025. Hal ini disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Luhut Binsar Panjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik. Kendati demikian, Purbaya berpandangan bahwa Luhut menilai penyerapan anggaran MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional, BGN, sudah baik sehingga meminta agar anggaran itu tidak ditarik. Sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan BGN sudah menunjukkan hasil positif. Dengan perkembangan tersebut, ia menilai tidak perlu ada pengalihan anggaran MBG ke program lain. Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, membahas pelaksanaan program MBG. Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran. Ia menyebutkan,
perputaran dana dari MBG bisa memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat. Download Tribun X sekarang. Oke, ini informasi masih belum jelas teman-teman ya. Apakah benar si Purbaya yang ngomong begitu? Apakah benar Purbaya betul-betul berani melawan Luhut ya? Luhut bin Sarpanjaitan yang dulu adalah bosnya, yang sekarang pun masih menguasai ya pemerintahan sekarang jadi ketua Dewan Ekonomi Nasional ya, yang mana juga masih ikut campur di banyak unsur-unsur perekonomian, dan diduga entah benar atau nggak benar ya, Pak Luhut juga ada di balik dari proyek-proyek dari MBG tersebut. Tadi itu kan nggak jelas tuh, nggak ada suara langsung dari Pak Purbaya ya, apakah benar dia melawan atau benar dia menyatakan gua nggak peduli, kata Pak Luhut, tetap akan gua potong. Nah, kita nggak tahu. Tapi ada lagi berita lain teman-teman. Nah, Purbaya tak gentar pada Luhut akan tetap tarik dana MBG jika penyerapan minim di akhir Oktober. Mantap ya Pak Purbaya. Ini adalah berita baru ini ya, baru 9 jam yang lalu ya. Pak Menke menegaskan akan tetap menarik dana program MBG jika serapan anggarannya rendah, meski mendapat imbauan dari bosnya Pak Luhut untuk tidak melakukannya. Ia menargetkan evaluasi dilakukan hingga akhir Oktober. Mampus lu. Kalau nanti akhir Oktober saya bisa prediksi berapa penyerapannya. Kalau kurang kita ambil uangnya, kalau lebih kita tambah. Kata Purbaya hari Minggu ini ya. Hari Minggu tanggal 5 bulan Oktober. Ini dia ngomong ke siapa ini ya? Ngomong ke Kompas kah? Via chatting kah? Atau via omongan kah? Karena belum ada videonya ini ya. Ia menegaskan pemantauan dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan lebih baik. Sebelumnya Luhut meminta Purbaya tidak menarik anggaran MBG ya. Menurutnya dana itu bla 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 bla. Oke, ada komentar nggak? Oh, tidak ada komentar, belum ada komentar. Oke, dari kumparan.com ya. Jadi lagi-lagi ini nggak jelas nih. Ini betul nggak ini omongan Pak Purbaya? Kalaupun dia ngomong betul, tapi ngomong kepada siapa? Karena ini hari Minggu nih, ngomong kepada siapa? Nggak ada videonya. Jangan sampai si Purbaya sama Luhut dibentrokan ya, atau diadu domba ya sama kita ya. Padahal dia sendiri belum tentu ngomong gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada lain lagi nih. Purbaya respon Luhut tetap potong anggaran MBG jika tak terserap hingga Oktober. Jadi beneran ya? Ini dari mana ini? Ini dari Kompas ya, kompas.com. Kan kita melihat sampai akhir Oktober. Nah, ini lain nih. Ini lain kalimatnya ya. Kan kita melihat sampai akhir Oktober. Kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga ya. Nah, hari Minggu nih. Cuman berbeda narasinya dengan yang tadi ya. Tetapi demikian, Purbaya berpandangan Luhut menilai penyerapan anggaran itu sudah baik sehingga meminta agar anggaran itu tidak ditarik. Itu kan Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Gila, mantap. Jadi ini satu-satunya menteri ya, presiden dipanggil dia, Luhut juga dipanggil dia ya. Pokoknya dia manggil semua orang dia ya. Dia nggak pernah manggil orang beliau, nggak ada cerita. Sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa penyerapan anggaran MBG itu sudah positif ya. Oke, kata Pak Luhut. Oke. Jadi Pak Dadan itu ngadu ke Luhut ya, karena si Purbaya ini nggak bisa dinego orangnya. Tapi kalau Pak Luhut sudah ngomong, apakah si Purbaya berani melawan ya? Ternyata berani melawan. Tetapi kan ini kita belum jelas nih, apakah Purbaya ngomong langsung atau via chatting, dan kepada siapa dia ngomong. Masih belum jelas ya, betul nggak omongan dia. Kalau betul, kita salut loh. Salut sama Pak Purbaya ya, kalau berani menghadapi Luhut, berani melawan Luhut. Karena kalau dia betul-betul potong, yang turun tangan bukan cuma Luhut, bos. Yang turun tangan itu teman-teman ya. Lu tahu sendiri teman-teman ya, bukan cuma Pak Luhut yang akan turun tangan. Dan ketika orang-orang tersebut mafia-mafia ini turun tangan, maksud gua mafia-mafia Konoha ya. Kalau ketika mereka turun tangan, yang kena bukan Purbaya, yang kena adalah lingkarannya Purbaya, apakah keluarganya, kemudian jaringan bisnisnya dan sebagainya, itu yang kena ya, yang akan ditekan gitu oleh oknum-oknum mafia-mafia di Konoha. Kita lihat nanti ya, apakah Purbaya sanggup untuk menghadapi ini semua ya. Ya kita berharap dia sanggup ya, kalau nggak sanggup ya bahaya ya. Kita berharap dia berani dan sanggup, dan tentu saja butuh backingan dari Prabowo. Lanjut. Kalian pasti penasaran ya sama sosok yang ikut rapat DPR bareng Pak Purbaya. Siapa ya doi ini ya? Coba kita lihat ya. Ya orang ini sih sangat populer sekali teman-teman ya. Gua rasa selain Purbaya, orang ini yang paling sering kita lihat teman-teman ya. Dan gua nggak tahu siapa dia. Dirjan siapa sih ini ya? Dirjan bukan dari partai Tim Ses. Dia siapa sih? Bangun kilang ini Pak. Oke. Mukanya imut, latar belakangnya senior.
Oke, kita mau tahu ya siapa orang ini ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Yang nonton rapat Pak Purbaya di DPR beberapa hari lalu pasti terkesima dengan penjelasan Pak Purbaya, termasuk ketika Doi menyebut Pertamina malas-malasan bikin kilang. Jelek nggak tuh? Dan wajar sih, karena Indonesia terakhir bangun kilang itu tahun 1994, tepatnya di Balongan. Tapi yang mau kita bahas hari ini bukan itu, tapi soal bapak-bapak yang bareng Pak Purbaya di sidang DPR kemarin, yang dalam beberapa kesempatan ditanyain sama Pak Purbaya untuk konfirmasi data. Banyak yang nanyain, itu bapak siapa, Min? Ya, bapak dari anak-anaknya lah. Selo lah, Mimin tahu maksudnya. Nama bapak itu adalah Febrio Nathan. Febrio Nathan Kacaribu. Siapa ya? Hebat ini orang ya. Orangnya lucu-lucu, imut-imut, tapi datanya akurat juga ya. Kacaribu. Doi adalah Dirjen Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Oke, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu. Mantap. Gue rasa sih orang seperti ini jadi Dirjen Pajak lebih oke ya daripada Pak Bimo ya. Fiskal Kemenkeu. Pria yang pernah jadi top 10 pejabat pimpinan tinggi Madya Teladan 2021 ini dulunya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dan sempat jadi peneliti senior di LPEM FEB UI. Cari sendiri dah kepanjangannya apa. Lulusan UI dan Australian National University, Pak Febri ini dapat PhD dari University of Kansas. Menariknya lagi, Doi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara Angkatan keempat alias Oh, Taruna. Berarti apa nih? Tentara ya? TN4. Ini mah seniornya Menlu Sugiono, Mas Menteri AHY, Seskap Teddy, dan masih banyak lagi tuh menteri. Menarik untuk ditunggu kiprah Pak Febri. Apakah beneran bisa jadi tangan kanannya Pak Purbaya? Menurut kalian gimana? Share di kolom komentar ya. Oke, jadi ada yang komentar nih, Batman and Robin ini ya. Mudah-mudahan betul-betul Batman dan Robin ya, bukannya malah jadi tukang palak masyarakat ya, bukannya malah jadi tukang apa namanya, tukang pemeras rakyat ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Kita berharap muka-muka yang imut tetapi betul-betul memperjuangkan rakyat ya, betul-betul bekerja untuk rakyat sama seperti Pak Purbaya. Ya, mudah-mudahan duet ini betul-betul berhasil ya. Kita masih menunggu kinerjanya, teman-teman. Lanjut. Nah, berita terakhir nih, di Menkeu RI berkunjung ke Bea Cukai ya. Purbaya didampingi oleh Kepala Bea Cukai Gatot Sugeng Wibowo dan Kepala Imigrasi ya Gali Priya Prablabla di Bandara Suta ya. Menkeu berharap Bea Cukai dapat terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat pelancaran. Oke. Lagi-lagi gue harus berkomentar dan mengkritik ya gaya apa istilahnya ya, gaya pencitraan dari Pak Purbaya yang terlalu berlebihan ya. Ngapain Bapak sidak-sidak ke sono? Ngapain? Mending duduk di kantor, meeting, kemudian telurkanlah kebijakan-kebijakan, Pak. Ya, ngapain sidak-sidak begitu? Ke bandara itu makan biaya, makan tenaga, makan waktu, mesti masuk parkir lagi, kemudian mesti protokoler lagi, kan repot, Pak. Jadi ini moda-moda pencitraan yang menurut gue tidak bermanfaat dan tidak berguna ya. Pak Purbaya sebaiknya fokus kepada kebijakan, fokus kepada kinerja, Pak ya. Ini cuman pencitraan untuk bikin popularitas saja gitu, yang tidak bermanfaat menurut gue. Lagi pula Bapak sendiri kan tahu siapa mafianya di imigrasi, di bea cukai. Kita semua sudah tahu ini ya, SST ya, sama-sama tahu ya, sudah rahasia umum siapa penjahatnya di bea cukai maupun di imigrasi. Sudah tahu, Pak. Gue sudah pernah ketemu sama orang yang diperas, ini palak di imigrasi ya, dan kita tahu siapa orang-orang mafianya. Bapak sendiri sudah tahu lah ya. Aduh. Tuh, buat apa lu ke sini? Buat apa? Di videoin, di fotoin buat apa, Pak? Apa manfaatnya ini coba? Registrasi email. Tuh, buat apa, Pak? Lu sudah tahu siapa penjahatnya, Pak. Lu sudah tahu kok siapa mafianya. Ya orang-orang di samping lu. Maksudnya di samping lu di Konoha gitu ya. Di Indonesia mah pada bagus semua. Tuh. Aduh, si Pak Purbaya. Ya, sudah tahu kok siapa mafianya. Masalahnya adalah Bapak berani nggak pecat mereka? Berani nggak pecat Dirjen Imigrasi? Wah. Berani nggak pecat Dirjen Bea Cukai? Tentara. Oke.
ini adalah kita mengingatkan kembali ya, kita mereminder tugas-tugas dari Pak Purbaya atau agenda atau janji-janji dia ya, agenda janji kebijakan Purbaya ya. Pertama, dia janji akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6-7% ya. Deadline-nya adalah 7 Desember, 90 hari. Sampai sekarang belum jelas ya bagaimana pertumbuhan ekonomi. Katanya sih mau 5%, tapi kita tunggu ya. Kemudian benerin Cortex 1 bulan ya. Bawa orang IT dari luar 1 bulan, deadline-nya sudah 23 Oktober. Sekarang sudah tanggal 6 Oktober. Masih belum jelas ya deadline-nya ini ya, 1 bulan. Kemudian PPh final UMKM diperpanjang selama 4 tahun sampai Desember 2029. Sampai sekarang belum ada aturannya ya, belum jelas mana aturan hukumnya, belum jelas. Tagihan pajak 60 triliun dari 200 WP ya, 1 minggu katanya. 1 minggu sudah jatuh tempo minggu lalu teman-teman ya. Kita tunggu bagaimana hasilnya, sampai sekarang belum jelas. Kemudian yang kelima, dia minta bank-bank itu menerima 55 triliun per bank, kemudian akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tadi katanya Bank Mandiri sudah menyebarkan sebesar 70% ya, dari 55 triliun kepada entah kepada siapa ya, nggak jelas ya. Nah pertanyaannya, bagaimana itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi? Apakah sudah? Kita belum tahu teman-temannya, masih belum jelas hasilnya. Yang keenam, pajak marketplace ya, PPh 22 ditunda. Dasar hukumnya gimana? PMK 37 sudah berlaku sejak Sri Mulyani ucapkan. Dijadikan PMK ya, dasar hukum. Sampai sekarang nggak jelas dasar hukumnya. Apakah omongan mulutnya Pak Menteri Purbaya bisa mengubah dasar hukum? Ya tentu saja tidak boleh dong ya. Sampai kapan akan ditunda? Nggak jelas juga ya, belum jelas PMK-nya. Nomor 7, buat saluran pengaduan pemerasan ya. Posko pengaduan pemerasan, saluran pengaduan pemerasan, sampai sekarang nggak jelas ya, nggak jelas. Gua sudah kirim surat, belum dibalas. Gua sudah DM di Instagram, belum dibalas. Kita sudah komentar di Instagramnya Pak Purbaya, tidak dibalas teman-teman ya. Jadi bagaimana Pak Purbaya? Jadi kepopuleran oleh Pak Purbaya itu pencitraannya sudah betul ya, tinggal dipraktekkan. Yang namanya pejabat mau membuat yang namanya posko pengaduan itu pasti disambut oleh rakyat. Pasti semua orang senang. Tetapi pertanyaannya, kapan mau dibikin? Mana poskonya? Mana pengaduannya? Salurannya mana? Sekarang ini kita pengaduan ke DJP, nggak akan diproses, Pak. Nggak diproses. Gitu loh. Sekarang Pak Menka mau bikin pengaduan. Mana pengaduannya? Kita mau pengaduan nih. Kita udah siap nih mau ngaduin. Kita lagi diperas ini oleh oknum pajak. Mana Pak Purbaya? Nggak jelas. Oke, teman-teman ya, kita nantikan. Sekarang sudah hari ke-28 dari 90 hari ya. Mudah-mudahan beliau akan sadar ya bahwa menjadi menteri tidak cukup dengan pencitraan. Menjadi menteri tidak cukup dengan menjadi populer, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan tindakan dan dengan kinerja yang nyata. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.